Bukan dia sibuk atau tidak apa-apanya, Al. Ini tidak etis. Hafif. Hafif kaget mendapati sosok Almeira datang ke galeri sendirian. Matanya masih menajam ke arah perempuan yang baru saja keluar dari mobil, berjalan ke arah tempat usahanya. Hafif memang memiliki janji untuk bertemu dengan calon pengantin tersebut, guna memastikan keputusan final dengan desain yang akan dipasang di kediaman milik orang tua Almeira ketika akad nikah mereka yang semakin di depan mata. Tentu saja Hafif harus memaksimalkan sebisa mungkin dengan pernikahan dari sahabat sepupunya dan juga sahabatnya sendiri. "Assalamualaikum," ujar Almeira sembari membuka pintu kaca galeri. Lelaki itu segera bangkit dari tempat duduk, guna menyambut kehadiran Almeira ke dalam. "Waalaikumsalam," sahut Hafif. "Kok sendiri? Tidak bareng Atar?" "Memangnya Mas Atar kemari juga, Mas?" "Iya dong, saya sudah konfirmasi ke Atar untuk ikut hadir dengan kamu. Ini kan acara kalian berdua." "Aku justru nggak tahu kalau Mas Atar juga ikut kemari. Kita juga belum ada komunikasi lagi sejak dia pamit pergi ke Palembang." "Yang benar." Kepala Almeira mengangguk. "Iya benar, Mas. Nggak mungkin kan aku harus bohong ke Mas Hafif. Justru aku pikir hanya aku saja yang datang ke galeri." "Gimana toh Al sudah mau menikah masa masih minim komunikasi? Nanti susah di kamu. Tadi saya sudah hubungi Atar, dan katanya saya juga disuruh kabari kamu, biar tidak miskomunikasi. Makanya saya pikir dia jemput kamu." "Gak apa-apa deh Mas, aku sendiri aja dulu kalau memang dia nggak bisa kemari. Aku boleh duduk?" Almeira meminta izin kepada pemilik galeri, sebelum ia mendaratkan pantatnya di sofa empuk dekat ruang tunggu. "Ya, silakan. Sebenarnya hubungan kalian ini baik-baik aja nggak sih, Al?" "Baik kok, Mas. Memangnya kenapa?" Lelaki itu memijat kepala yang terasa sakit. Bingung harus seperti apa mengungkapkan kebenaran kepada perempuan yang bersamanya saat ini. "Nggak apa-apa." Akhirnya hanya kata-kata itu yang bisa keluar dari bibir Hafif. "Kok aku melihat kalau Mas seperti menyimpan satu cerita untuk aku ya?" Katanya ditujukan pada Hafif. "Benarkah?" "Enggak, tidak ada, Al." "Oh ya udah sih, itu tadi hanya praduga aku saja." Ia terkekeh. Saya boleh tanya satu hal nggak ke kamu, Al?" "Ya Mas, silahkan." "Gini ya," Hafif membenarkan posisi duduknya saat ini. "Terkadang membangun komunikasi bersama calon pasangan itu penting. Saya tahu kamu sedang menjaga hubungan yang belum terikat dalam pernikahan. Maksud saya itu bukan berarti kamu tidak mengetahui seluk-beluk dari pasangan kamu ini." "Mas lagi ngomongin Mas Atar?" "Iya, kalian berdua lah." "Emangnya aku kenapa, Mas? Terlihat aneh menjadi pasangan Mas Atar karena Mas sahabatnya?" "Sebenarnya bukan karena saya sahabat Atar atau saya kenal dengan kamu sebagai sahabat dari sepupu saya. Tapi ini soal keseriusan dalam pernikahan sih, Al. Untuk kemegahan dan kemewahan pernikahan yang suatu hari bisa selesai. Tapi perjalanan dalam pernikahan itu kan enggak mungkin satu hari juga harus selesai. Justru kalau bisa ya seumur hidup. Dan kamu jangan sampai salah pilih orang yang enggak bisa buat kamu yakin untuk melabuhkan hidup kamu ke lelaki yang akan membimbing kamu dalam ibadah pernikahan. Boleh pasrah setelah kamu ikhtiar dan minta kepada Allah perkara jodoh. Tapi ini prinsip saya. Tidak seharusnya kamu ikut dengan lelaki yang kontribusinya sedikit sekali di hari pernikahan kalian yang semakin dekat. Seharusnya kamu lebih jeli dong." "Mas Hafif ngomong apa sih? Maksud Mas kalau Mas Atar ini nggak terlalu ekstra mempersiapkan pernikahan kami?" "Ya, saya pikir seperti itu. Bukan pertama kalinya kan? Saya tidak menjatuhkan sahabat saya sendiri. Tapi bisa-bisanya dia membiarkan calon istrinya datang ke sini sendirian. Sedangkan dia tahu saya sudah memberikan jadwal untuk bertemu lagi. Setelah di terakhir lalu, yang mana dia meminta selipan warna yang sebenarnya dia nggak suka terlalu blue, dan minta digabungkan dengan nuansa white. Masih ingat nggak di hadapan kamu gimana? Tapi di belakang jadi beda. Itu bukan saya yang menyampaikan, justru Atar. Jadi nggak salah, kamu dulu yang membangun komunikasi ke Atar atau menanyakan banyak hal ke dia." "Aku sudah mencoba itu, Mas. Tapi pesan aku belum ada yang dibalas dan aku sungkan untuk mengiriminya pesan lagi."
Pesan terakhir dia ke aku waktu pamit terbang ke Palembang. Di saat aku sempat mengajak dia untuk ikut hadir di pernikahan Zia. Dia nggak bisa, ya udah, harus gimana? Hafif pun tidak lagi bersuara. Setelah mengetahui bahwa Atar yang salah di sini. Apa yang Mas Hafif lihat dari kami berdua? Nggak berpotensi bahagia ya? Bukan saya menjudge seperti itu, Al. Yang saya katakan ya sudut pandang saya sendiri. Sudahlah, tidak perlu diambil pusing. Jadi ini ada beberapa final desain sebelum saya dan tim bergerak ke rumah orang tua kamu. Almeira pun kembali menganggukkan kepala. Matanya sesekali melirik ke arah Hafif lalu dialihkan pada hasil desain pilihan lelaki itu. Namun tak kalah sering mereka saling bertatapan satu sama lain, walau tidak dalam waktu yang lama. Almeira, apa kamu tahu bahwa sebenarnya Atar sudah menikah? Batin Hafif pilu. Calon suami kamu sudah memiliki istri, walaupun pernikahannya secara siri. Tapi tetap saja, statusnya sah. Tidak ada yang mengubah dari status perempuan itu sebagai istri Atar. Mas Hafif, Almeira menggoyangkan tangannya di hadapan wajah Hafif. Kok jadi melamun? Ke arah aku pula. Kenapa? Lelaki itu terkesiap. Oh tidak ada apa-apa, Al. Ia berdeham. Almeira terkekeh mendapati tingkah Hafif barusan. Barangkali Mas butuh air mineral, biar aku beli di depan. Nggak usah, ada kok itu air di dispenser. Untuk kamu juga ada. Di atas meja dekat dispenser ada air mineral untuk tamu. Ambil saja, Al, dari tadi ngobrol terus. Aku nggak haus kok, Mas, saya ambilkan ya. Nggak usah, Mas, aku lagi puasa juga. Oh, sedang puasa. Maaf, Al. Perasaan bersalah Hafif semakin menyeruak tidak tentu arah. Bisa-bisanya Atar menyampingkan perempuan sekelas Almeira. Dengan ketaatan penuh dan berlatar belakang yang benar-benar menjadi idaman banyak lelaki. Rasanya lelaki itu benar-benar membuang berlian di tempat yang salah. Saya doakan pernikahan kamu nanti bersama Atar diberi kelancaran sampai hari bahagia kalian tiba. Amin, Mas, makasih. Kenapa kamu menyetujui perjodohan dari orang tua, Al? Apakah tidak lebih baik kamu mencari lelaki pilihan kamu sendiri? Secara background, kamu punya skill dan value untuk bisa memilih jodoh kamu sendiri. Almeira menguntai tawa, mendengar pertanyaan Hafif barusan. Ya bisa aja sih, Mas, tapi aku selalu percaya bahwa pilihan orang tua insya Allah bisa terbaik. Sebelumnya juga orang tua enggak menjodohkan aku ke Mas Atar langsung. Tapi minta pendapat dan memintaku untuk istiqoroh. Memang gak ada jawaban, tapi kemantapan hati aku ada sedikit condong ke arah Mas Atar. Kamu percaya bahwa istiqoroh itu jawaban terbaik? Ya, bukannya kita dianjurkan untuk itu, Mas. Setiap kita punya pilihan yang melibatkan kegelisahan jiwa, kita diminta untuk melakukan istiqoroh. Saya paham. Aku merasa Mas jadi lebih sering mengaitkan aku dengan Mas Atar. Sebenarnya ada apa sih? Saya hanya ingin tahu, Al. Tapi yang aku lihat ada yang disembunyikan dari Mas Hafif dan gak bisa disampaikan langsung. Hafif membenarkan itu, tapi tidak sampai buka suara. Karena tidak mungkin ia mengacaukan pernikahan Almeira yang semakin dekat dalam hitungan hari. Dokter Almeira. Sebab Hafif tidak nyaman berdua saja bersama Almeira di ruang kerja. Akhirnya ia hanya membahas beberapa poin-poin terpenting dan yang ia diskusikan bersama Atar nanti. Akan ia susul kembali melalui via telepon. Almeira sudah pamit sekitaran 15 menit lalu. Sedangkan Hafif langsung mendapati mobil milik Atar yang masuk ke area parkiran galeri. Sampai langkah kaki lelaki itu gagal naik ke lantai 2. Guna menunggu Atar yang masuk ke dalam. Ia membalikkan tubuhnya secara sempurna. Menatap setiap gerak-gerik ke Atar yang sibuk sendiri. Sampai akhirnya sang sahabat masuk ke dalam. Sorry Viv, gue telat, ujar Atar kepada Hafif. Ketika mereka sudah berdiri berdampingan. Lo gimana sih, Tar? Almeira baru banget balik dari sini. Bukannya dibarengi malah datang sendiri-sendiri. Ucap Hafif kepada Atar. Gimana lagi, gue juga baru balik dari Palembang. Setidaknya balaslah pesan dari kekasihmu. Kasihan dia. Sambungnya lagi. Baterai handphone gue habis, Viv. Mati. Katanya berdalih. Hafif hanya bisa geleng-geleng kepala.
sembari mendesa nafas panjang. Kalau lo mengabaikan perempuan sekelas Dr. Almeira, lo bakal kehilangan aset besar. Nah itu dia, gue mau cerita ke lo juga, Viv. Yuk naik, ajaknya kepada Hafif. Mereka pun naik ke lantai 2, yang mana sebenarnya itu menjadi ruang santai atau ruang kerja Hafif ketika ia tidak sempat pulang ke rumah. Mereka menaiki tangga tanpa ada obrolan sedikit pun. Ini sebenarnya lo dari Palembang atau gimana sih? Baru banget balik dari Palembang. Kapan? Tadi malam. Dan bisa-bisanya handphone lo lowbat. Padahal lo sampai di Jakarta malam tadi. Ngomong aja sih, lo memang menghindari Almeira kan? Lelaki itu menarik nafas panjang, sembari menatap ke arah Hafif. Gue gak menghindar, gue hanya butuh waktu. Butuh waktu gimana lagi? Jelas kan pernikahan ada di depan mata. Butuh waktu yang gimana lagi, Tar? Gue gak bisa langsung terima semua ini, Viv. Gue tinggalkan istri gitu aja di Palembang, dengan keadaan dia baru sembuh. Gila ya, Tar? Sumpah gila banget. Gue udah gak ngerti apa yang ada di isi kepala lo sekarang. Bisa-bisanya lo nikahi Aisyah dengan pernikahan lo sendiri ada di depan mata. Lo gak ngerti posisi gue, Viv. Lelaki ini terpejam, sembari memijit kepalanya yang terasa berdenyut. Gue paling gak bisa lihat Aisyah nangis. Itu kelemahan gue banget. Tipu daya wanita itu lebih kejam daripada apa yang lo ketahui, Tar. Gimana kalau saat akad nikah kalian, dia mengacaukan pernikahan lo bersama Almeira? Gimana kalau sampai Aisyah menyampaikan dia istri lo juga? Lo aja gak bisa baca isi pikiran dia kan? Luah Hafif emosi. Bertindak tanpa memikirkan resiko ke depannya. Apa yang lo lakukan bakal membuat keluarga besar jadi kacau. Gue bisa pastikan Aisyah gak berani mengacaukan pernikahan gue bersama Almeira. Lebih baik lo buat keputusan deh, untuk segera melepaskan Aisyah sekarang juga. Sebelum pernikahan itu ada, lo gak bisa kayak gini. Parah, gak bisa. Lo bakal hancur sendiri. Dan lo akan mengecewakan Almeira juga. Atar menggigit bibir, masih memikirkan perkataan Hafif yang dilontarkan padanya. Lo pilih Aisyah atau Almeira? Kalau memang pilihan Al, lepasin Aisyah. Gimana pun caranya, ngomong sama dia. Lo gak bisa sama dia kayak gini terus. Gak bisa dengan adanya 2 pernikahan. Gak bisa dengan adanya 2 status yang melibatkan perempuan sebaik Almeira. Dia sahabat sepupu gue, dan lo sahabat gue juga. Gak bisa berpihak kemanapun. Gue sayang kalian berdua. Sayang kalian berdua? Maksudnya Almeira juga. Saud Atar tidak mengerti. Bukan sayang ke Almeira dalam artian dia spesial. Bukan seperti itu, Tar. Gue gak tahu harus gimana. Harus berpihak pada siapa. Dia sepupu terbaik gue, deket ke gue juga. Hubungan gue bersama Almeira juga fine, gak ada masalah. Lo juga sahabat gue. Misalnya gue berpihak ke Almeira, pasti gue sudah menyampaikan kalau calon suaminya telah memilih perempuan lain. Apa gue sanggup merusak harapan keluarga lo dengan pernikahan kalian berdua? Kan enggak, gue gak sejahat itu. Makanya lo hanya punya pilihan untuk melepaskan Aisyah. Semisalnya Aisyah gak mau dilepaskan gimana? Itu lo sih yang gak mau melepaskan. Ya dua-duanya. Seharusnya lo bisa buka mata lebar-lebar. Dengan lo milih Aisyah, maka lo siap aja kehilangan semuanya. Keluarga, jabatan, posisi yang sudah lo punya akan diambil alih dari orang tua. Karena mereka gak setuju dengan Aisyah kan? Tapi kalau lo tetap memilih Aisyah, artinya sama aja lo harus mulai dari nol dan akhirnya lo bakal menyesal. Menyia-nyiakan perempuan seperti Dr. Almeira. Padahal dia tidak kurang apapun, Tar. Sosok perempuan itu sudah perfect untuk lo. Gue tahu banget tanpa lo jelasin berkali-kali pun gue udah bisa buka mata sendiri. Kalau Al itu memang terbaik. Mata orang tua gue melihat potensi itu langsung. Tapi hati gue gak bisa dipaksa untuk bisa tertarik ke Almeira. Gue bareng Aisyah itu udah lama banget. Dia tahu banyak hal tentang gue dan belum tentu perempuan itu tahu apa yang buat gue gak bisa bertahan dengan hidup ini. Apa sih gak bisa bertahan buat hidup lo? Yang lo kedepankan hanya cinta. Makanya lo selalu berdalih gak bisa jauh dari Aisyah. Lo gak usah ikut campur deh urusan perasaan gue, Viv. Ini urusan gue ke Aisyah. Gue gak ikut campur, Tar. Suara Hafif agak tinggi. Tidak terima mendengar tuduhan Atar barusan.
Gue hanya peduli dengan pernikahan lo bersama Almeira. Kalau lo nggak sungguh-sungguh menikah, ya sudah tinggalkan dia. Apa sulitnya tanpa harus membawa perempuan lain? Lo pakai jasa wedding gue. Secara langsung gue harus menyaksikan momen yang menyedihkan. Alih-alih mereka terlibat perang mulut yang agak panas. Lo naksir Almeira, tuduh Atar langsung.